Pendidikan Islam di Indonesia itu diperkirakan berkembang sejalan dengan latar belakang sejarah penyebaran agama Islam. Seperti diketahui, penyebaran agama Islam berawal dari Mekah, kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ibu kota kelahiran, namun demikian Islam baru membangun dirinya sebagai sebuah peradaban yang lengkap adalah di periode Madinah. Sebagai ibu kota, Madinah berperan sebagai pusat peradaban baru yang didasarkan pada konsep ajaran agama Islam. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membuktikan kepada umat manusia pada zamannya bahwa Islam itu sebagai agama yang mampu dan berhasil membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar ajaran agama dalam bentuk komunitas yang disebut ummah. Sukses yang dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, beliau menempatkan komunitas Islam sebagai unggulan sepanjang sejarah peradaban manusia, tercermin dari firman Tuhan sebagai berikut. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka itu adalah orang yang fasik. Di sini terlihat misi keagamaan yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukan hanya terbatas pada masalah agama semata. Misi beliau yang berintikan ajaran tauhid yang secara mendasar diintensifkan selama periode Mekah ternyata secara luas tetapi konsisten mampu dikembangkan menjadi paket yang berisi muatan peradaban manusia dengan seluruh aspeknya. Dengan kejeliannya, sejarawan dunia selaku orientalis terkemuka tak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Islam. Bukan hanya sekedar sistem teologi, tetapi ajarannya berisi suatu sistem peradaban yang lengkap. Ini pendapatnya Gibb. Dalam perjalanan sejarah agama Islam, dengan segala kelengkapannya itu mulai berkembang dari tempat kelahirannya ke luar wilayah Arab, dan hingga beberapa abad kemudian agama ini telah menjadi agama dunia. Sejak periode awal hingga ke zaman modern ini, Islam telah menelusuri perjalanan sejarah sekitar 15 abad. Selain itu, ajaran agama Islam adalah melewati berbagai batas geografis, negara, dan benua yang memiliki latar belakang budaya,
sosial, keagamaan, suku, ras, politik, dan latar belakang lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri. Semuanya itu tidak setidak-tidaknya ikut mempengaruhi agama ini dalam berbagai aspek ajarannya. Pengaruh ini diduga ikut berperanan dalam bidang pemikiran tentang keislaman. Adapun pemikiran-pemikiran yang ditimbulkan oleh pengaruh kondisi dan situasi tersebut muncul dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan masanya. Dalam kaitannya dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam masalah-masalah keislaman ini, barangkali pemikiran filsafat pendidikan Islam juga telah muncul sejak awal-awal perkembangan Islam. Untuk menyingkat waktu, lihatlah foto-foto yang kami sajikan. Terus gambar di bawahnya terus naik. Itu selayang pandang pendidikan agama Islam di Indonesia. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kalau melihat foto ini, bagaimana pendidikan agama Islam itu pertama kali berkembang di Indonesia. Dimulai dari masuknya agama Islam ke Indonesia. Mulai dari zaman kerajaan Islam, pada masa kerajaan Islam bagaimana keadaannya, perkembangannya, sehingga pendidikan Islam di kerajaan Islam itu terutama di Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa dikoordinir oleh wali-wali melalui organisasi Dewan Dakwah Wali Songo yang beranggotakan 9 wali. Kerajaan Islam pertama adalah di Demak, Kerajaan Pajang, keraton-keraton di Cirebon, Kesultanan Banten, dan sebagainya. Nah, ini para wali. Lalu pendidikan Islam di Kerajaan Islam Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam ialah Sultan Zainul Abidin tahun 1486 sampai tahun 1500 Masehi. Dakwah Islam di Maluku menghadapi 2 tantangan, yaitu yang datang dari orang-orang yang masih menganut animisme dan dari orang Portugis yang mengkristenkan penduduk Maluku. Sekarang pendidikan Islam di Kerajaan Islam Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah kerajaan kembar Gua Talo tahun 1605 Masehi. Panjangnya bernama Malingkang Daeng Manyondri, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Gua bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyat telah masuk Islam. Itu di Sulawesi. Sekarang di Kalimantan. Pendidikan Islam di Kerajaan Islam Kalimantan. Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 dengan cara damai
dibawa oleh mubalik dari Jawa. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam di Bandar, masih di bawah pimpinan Sultan Suryan Shah pada tahun 1540 Masehi, bergelar Pangeran Samudra dan dibantu oleh Fatih Masih. Itulah perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan sekarang. Penjajahan Belanda, sebab Indonesia ini dijajah Belanda selama 300 tahun. Bagaimana keadaan pendidikan agama pada saat itu? Proses pelaksanaan pendidikan Islam di Nusantara pada masa penjajahan Belanda, ruang gerak dan pengembangannya dibatasi dengan regulasi yang dicari oleh pemerintah kolonial. Regulasi itu terbit oleh karena pemerintah kolonial Belanda menganggap sekolah-sekolah dengan label Islam sebagai basis pemberontakan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Jadi Islam itu mulai dulu dianggap musuh. Oleh karena itu, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah, dan tempat latihan-latihan lain. Jadi pondok pesantren itu adalah suatu lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat karena menentang terhadap pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda. Sekarang penjajahan Jepang. Bagaimana keadaan pendidikan pada masa Jepang? Pada masa penjajahan Jepang, pelaksanaan pendidikan Islam pada saat itu lebih dinamis, yang berbeda dengan masa penjajahan zaman Belanda. Meski upaya pembentukan sifat nasionalisme Islam yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat pribumi memiliki muatan positif, akan tetapi pada substansinya kebijakan tersebut menekankan kepentingan Jepang dalam mengatasi Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya yang dipimpinnya. Penyelenggaraan pendidikan Islam dari masa pemerintahan Orde Lama secara konstitusional sudah diberlakukan dengan baik. Mulai tahun 1945, madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, adalah pula mendapat perbatasan, perhatian dan bantuan nyata, tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat di dalam buku Badan Pekerja Komite Nasional Pusat 27 Desember tahun 45. Sekarang mulai tahun 46. Pada tanggal 3 Januari 1945 dibentuklah Departemen Agama. Jadi kalau Bapak ini ASN dari Departemen Agama, setiap tanggal 3 Januari itu mesti diperingati hari lahirnya Departemen Agama, itu 3 Januari. Dibentuklah Departemen Agama, dimulai tugasnya mengawasi perjuangan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan mengurusi sekolah agama seperti periode pesantren dan madrasah. Pada bulan Desember 46 dikeluarkanlah peraturan bersama dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat sampai kelas 6. Sekarang 1960. Dalam sidang pleno MPRS
pada bulan Desember 1960, bab 2 pasal 2 ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum, mulai sekolah rendah, sekolah rakyat, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi. Pada tingkat universitas, pendidikan agama diberikan sejak tahun 1960, di mana IAIN mulai berdiri. Jadi IAIN itu berdiri mulai tahun 1960. Itu sejarahnya panjang sekali. Tahun 1966, pada tahun 1966, MPRS bersidang lagi. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuannya dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. Dengan demikian, maka sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib dan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Nah, ini kemajuannya pendidikan agama. Bagaimana perkembangan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru? Nah, ini sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial, kehidupan agama, maupun kehidupan politik. Pada tahun 1966, pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Tahun 1967 dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 dengan melakukan formulasi dan strukturisasi madrasah. Pada tahun 1970, dalam dekade 1970-an, madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dan sebagian sistem pendidikan nasional. Tahun 1972, keputusan Presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan, selanjutnya Kepres nomor 34 tahun 72 ini dipertegas oleh Impres nomor 15 tahun 74 yang mengatur operasionalnya dari pendidikan agama. Dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 72, maka Impres 74 penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud. Sekarang bagaimana perkembangan pendidikan agama Islam pada masa reformasi? Para bapak dan ibu yang saya hormati, mohon maaf saya baca karena faktor usia saja. Sebab kami sudah lanjut usia, kalau berdiri ini agak kaku. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi dalam dunia pendidikan agama melanjutkan dari segi positif dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelumnya. Tahun 2003, pada tahun 2003 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 dan Pasal 30 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Itu ayat 3. Yang 2, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, persamaan, dan bentuk lain yang sejenis. Itu ayat 4-nya. Tahun 2004. Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Dalam KBK tahun 2004, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, standar kompetensi yang disajikan sangat sederhana, tapi cukup mendalam dan mencerminkan standar kompetensi pendidikan Islam yang menyeluruh. Dukungan pemerintah lebih terencana lagi dengan pengembangan pendidikan agama Islam terlihat pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004. Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, maka pendidikan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilakukan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan. Tahun 2006, pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan ujian nasional sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP, agar kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Maka Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang di dalamnya memuat tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Pada tahun 2008 sekarang, untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama, tidak ketinggalan, Menteri Agama pun mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam bahasa Arab di madrasah. Pada tahun 2013 sekarang, pemerintah telah menetapkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013 yang memang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KBK dan KTSP. Sekarang lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yang sifatnya informal, mulai dari pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan agama Islam informal adalah keluarga. Keluarga merupakan cikal bakal kehidupan manusia sebelum mengarungi kehidupan yang lebih luas lagi di dunia. Sehingga nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan memberikan makna yang sangat berharga
bagi perjalanan kehidupan selanjutnya. Keluarga di Indonesia memiliki keragaman dalam mendidik agama pada anak-anaknya, mengingat Indonesia adalah negara multikultural yang pemahaman agama masyarakatnya juga sebagai beragam. Namun sejarah telah membuktikan bahwa generasi-generasi yang berhasil dan tangguh adalah mereka yang berasal dari keluarga yang dari sejak dini menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya. Sekarang bagaimana lembaga pendidikan Islam formal? Dimulai dari madrasah. Lembaga pendidikan Islam mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20. Kelahiran madrasah ini tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap sistem pesantren yang semata-mata menitik beratkan agama. Di lain pihak, sistem pendidikan umum justru ketika itu tidak menghiraukan agama. Sistem pendidikan dan pengajaran yang digunakan pada madrasah merupakan perpaduan antara sistem pondok pesantren dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Sekarang bagaimana keadaan madrasah? Pada tahap-tahap awal madrasah tersebut masih bersifat diniyah yang hanya mengajarkan pengetahuan agama. Tetapi sedikit demi sedikit pelajaran umum mulai masuk ke dalam kurikulum madrasah dan terus berproses. Dan selanjutnya timbullah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem penjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern seperti madrasah ibtidaiyah untuk tingkat dasar, madrasah sanawiyah untuk tingkat SMP, madrasah aliyah untuk tingkat SMA dan sebagainya. Pada tahun 2016, jumlah Raudhatul Atfal dan madrasah di Indonesia mencapai 100 lebih, 100.000 sekian gitu. Dari jumlah tersebut, jumlah madrasah Indonesia sebanyak 149.337, ditambah dengan Raudhatul Atfal sebanyak 27.900. Namun saat ini jumlah madrasah Indonesia meningkat hingga madrasah terdiri dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dari jumlah tersebut hanya di antara berstatus negeri, ada yang berstatus swasta. Madrasah diniyah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, madrasah diniyah dikenal sebagai madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah umum pada pagi hari hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama madrasah diniyah. Sebab kami ini juga dulu keluaran madrasah diniyah. Pagi sekolah sekolah rakyat, kami masih sekolah rakyat bukan SD. Sekolah rakyat 6 tahun sampai siang, sorenya madrasah diniyah. Madrasah diniyah diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu diniyah awaliyah tingkat dasar, lama belajar 4 tahun dan jam belajar 18 jam pelajaran seminggu, dan 2 diniyah wusta tingkat
menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh oleh madrasah diniyah awaliyah, masa belajar selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam seminggu. Yang ketiga, diniyah ulia, tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan madrasah diniyah wusto, masa belajar 2 tahun dengan jumlah belajar 8 jam per minggu. Lalu lahirlah pada abad ke-20 pendidikan tinggi Islam di Indonesia ditandai dengan kemunculan intelektual baru berpendidikan barat yang memunculkan gap dengan intelektual lama, ulama. Pada awal berdirinya pendidikan tinggi Islam itu terjadi gap. Kalau tidak salah, Pak Rosyidi sebagai mantan Menteri Agama waktu itu gap dengan Nurholis Majid. Itu ada bukunya, Pak. Karena itulah muncul gagasan di kalangan umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang nantinya dapat melahirkan intelektual ulama atau ulama intelektual. Wujud konkret dari kesadaran tampak dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam pada masa itu. Dari Muhammadiyah juga ada, dari Persis juga ada, dari NU juga ada, seperti UNESPA. Dalam sejarah, perguruan tinggi Islam pertama kali didirikan pada tanggal 9 Desember 1940 di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya berdirilah perguruan tinggi Islam yang lain seperti Sekolah Tinggi Islam STID di Jakarta, kemudian diubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pimpinan Islam dari para ulama yang mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga Fakultas Agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama, yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN yang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Perguruan tinggi tersebut berkembang di mana UII terus berjalan. Semuanya itu PTAIN pun kian berkembang, apalagi di Jakarta. Juga didirikan lembaga pendidikan tinggi agama dengan nama Akademi Dinas Ilmu Agama atau yang disebut ADIA. Dari perkembangan tersebut, akhirnya pada tahun 1960 merupakan bentuk final di mana antara ADIA Jakarta dan PTAIN Yogyakarta disatukan menjadi Institut Agama Islam Negeri yang disebut IAIN. Saat ini jumlah perguruan tinggi agama Islam negeri mulai banyak berkembang, bermuncul, baik yang negeri maupun swasta. Ada UIN, ada IAIN, ada STAIN atau sekolah tinggi. Sedangkan perguruan tinggi Islam swasta yang sekarang tergabung dalam Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau PTAIS sudah banyak dengan rincian sebagai berikut. Institut sebanyak 9 sekolah tinggi dan FAI. Sekarang mulai muncul pesantren. Pesantren
merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lembaga pesantren telah ada ketika masa Wali Songo, sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Misalnya sebuah pesantren yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Di samping itu juga ada keterangan bahwa setelah Raden Fatah berguru kepada Sunan Ampel, kemudian ditugaskan menuju Gelagah Wangi untuk mendirikan perguruan Islam atau pesantren. Adapun tujuan didirikannya pondok pesantren pada dasarnya terbagi sebagai kepada dua hal. Tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Tujuan umum yakni membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang sanggup dengan ilmu agama menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Beberapa pondok pesantren terkenal di Jawa adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Pondok Tambak Beras Jombang oleh Kiai Wahab Hasbullah, dan Pondok Rejoso Peterongan Jombang oleh Kiai Haji Tamim. Pondok Modern Gontor berdiri tahun 1926 oleh Kiai Haji Imam Zarkasi dan Kiai Haji Syahal. Pada tahun 1911 berdirilah Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta oleh Kiai Haji Munawar. Di Solo berdiri Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905 oleh Raden Hadipati Sosrodiningrat dan Raden Panghulu Tafsirul Anam, dibiayai oleh Keraton Surakarta. Bagaimana lembaga pendidikan Islam non formal sekarang? Seperti contohnya pada gambar itu. Nah, surau sekarang. Perlu bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, surau ini pernah kami tulis dulu pada waktu kami memperoleh gelar sarjana muda. Namanya skripsi itu pada waktu kami kuliah di IAIN Sunan Ampel di Malang. Skripsi kami itu berjudul Surau sebagai Media Dakwah. Surau adalah sistem adat Minangkabau, adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil baligh dan orang tua yang uzur. Itu tempatnya di surau. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin diulakan Periaman. Pada masa ini eksistensi surau di samping sebagai tempat sholat juga digunakan Syekh Burhanuddin sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam, khususnya tarekat atau suluk. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halakoh. Ada dua jenjang pendidikan surau pada era ini, yaitu pengajaran Al-Quran
untuk memperoleh Al-Quran dan pengajaran kitab yang materinya meliputi ilmu syaraf dan nahwu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Aduh, kacau. Persingkat aja. Masjid sekarang terdapat dua peranan yang dilakukan oleh masjid. Pertama, peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal dan non formal. Peranan masjid sebagai lembaga pendidikan informal dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai tempat ibadah, sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, berzikir dan berdoa. Pada semua kegiatan ibadah tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan mental spiritual yang amat dalam. Adalah peran masjid sebagai lembaga pendidikan non formal dapat dilihat dari segi kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halakoh, lingkaran studi, bentuk lingkaran yang dipimpin oleh seorang ulama dengan materi utamanya tentang ilmu agama Islam dengan berbagai cabangnya. Implikasi masjid sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu pertama, mendidik anak-anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas sosial serta menyadarkan anak hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai insan pribadi, insan sosial. Ketiga, memberikan rasa ketentraman, kekuatan dan kemakmuran potensi-potensi rohani menurut manusia melalui pendidikan kesabaran, perenungan, optimisme dan mengendalikan pengertian. Itulah yang bisa kami sampaikan perkembangan pendidikan Islam ketika. Dan yang terakhir adalah majelis taklim. Terakhir. Majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jemaah yang relatif banyak, bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertumbuhan majelis taklim di kalangan masyarakat menunjukkan akan adanya kebutuhan dan hasrat anggota masyarakat tersebut akan pengetahuan pendidikan agama, dan perkembangan selanjutnya menunjukkan kebutuhan dan hasrat masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu usaha memecahkan masalah-masalah kehidupan yang lebih berbahagia. Terakhir, problematika pendidikan Islam di Indonesia. Ini problematikanya. Pendidikan Islam sering terlambat di dalam merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan masyarakat sekarang dan yang akan datang. Sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial daripada ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. Usaha pembaharuan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong dan tidak komprehensif sehingga kurang menjadi perubahan yang sangat esensial. Pendidikan Islam masih berorientasi pada masa silam daripada berorientasi kepada masa depan atau kurang bersifat future oriented. Sebagian pendidikan Islam
belum dikelola secara profesional dalam penyiapan tenaga pengajarnya, kurikulumnya, maupun pelaksanaan pendidikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.